Ya, terima kasih atas Asohi yang memberikan kesempatan bagi saya yang keberapa ini, kayaknya yang kelima ini ya. Jadi kalau saya ada undangan Asohi itu berarti umur saya kurang setahun. Iya Pak ya. Jadi pokoknya kita ingat lah kalau ada undangan Asohi ke email kita berarti umur kita kurang setahun ya. Angkanya tambah setahun tapi umur kita kurang setahun ya. Mudah-mudahan kita tetap panjang umur ya. Oke, saya akan memaparkan tentang bagaimana kondisi monogastrik atau perbabian di Indonesia ya, untuk tahun 2023 dan 2022. Ya, potret bisnis 22, model bisnis 2 isinya tentang 23 dan strategi ke depan. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada 13 atau 12 provinsi di Indonesia ini yang populasi babinya di atas 500.000. Artinya kantong-kantong yang paling tinggi adalah di NTT, kedua di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Bali, dan sedikit di Jawa Tengah. Jawa Tengah sekitar 450.000 kalau normal. Sekarang sekitar 40.000. Solo, Karanganyar, dan sebagainya. Nah, kalau konsumsi yang paling tinggi tetap di Jakarta. Ya. Lalu Jabodetabek ini pemakan babinya mengalahkan Singapura. Ya. Kita bisa sampai di sini rata-rata untuk DKI aja, Sumatera Utara sekitar 60.000. Ya, DKI Jakarta dan sekitarnya itu bisa 120.000. Nah, ini menjadi masalah ya. Sedangkan di DKI ini tidak ada babi. Ya, pemakan babi cukup banyak. Ya, di sini mungkin nggak tahu ya. Nah, cukup banyak. Yang selanjutnya Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Artinya di sini suplai babi untuk khusus Jawa ini tetap dari luar Jawa. Gak bisa dipungkiri ya bahwa konsumsi babi kita cukup tinggi. Hanya kendala sekarang sejak ada ASN ini agak terjadi turbulensi bahwa konsumsi tetap di Jawa, produksi tetap di luar Jawa. Artinya kita bukan kontinental, kita adalah negara kepulauan. Ini mungkin dari sini saya berharap pemerintah juga berpikir bagaimana distribusi Indonesia ini, negara kepulauan ini, menjadi kita tetap ketahanan pangan kita bisa bertahan, karena babi itu tidak bisa digantikan. Kalau ada piring di situ berjajar gitu ya, ada ayam, babi, kucing atau apa yang lain-lain itu, pasti babi dulu habis babi yang lain bagi pemakan babi. Kalau nggak ada bagi pemakan babi, saya minta maaf gitu ya, saya minta maaf ya. Jadi kalau ada itu dulu, sak-sak dulu dia habisnya babi yang lain ya, BPK dulu ya, atau babi guling dulu, babi yang lain bagi pemakan babi. Nah, ini yang bisa digantikan bahwa konsumsi dia itu adalah captive market. Artinya dia captive market itu dia tidak bisa digantikan dan hanya terkunci pada itu saja. Jadi ini kira-kira konsumsi kita itu adalah, kalau dihitungkan konsumsi nasional, dari sini saya percepat aja. Konsumsi nasional kita itu ada 1.200.000 ekor. Nah, sedangkan sejak kejadian ASF kita kehilangan populasi babi sekitar 3-4 juta ekor. Kita akan defisit babi sampai tahun ini bisnisnya sampai tahun 2028 atau 2030 saya bilang, apalagi kejadian ada PMK, kita akan selalu defisit populasi babi kita. 3 juta ekor itu sangat sulit untuk restockingnya. Kenapa sulit restockingnya? Karena vaksinnya tidak ada. Ya, kalau populasi babi memang gampang dinaikkan, setahun dia bisa 2 kali beranak sebelum anaknya sekali lahir. 5 bulan, 5,5 bulan udah 100 kilo, 110 kilo sekarang sampai 120 kilo. Kalau kita pakai babi Landrace, Yorkshire dan atau Duroc gitu, babi ras. Tapi masalahnya saat ini adalah bagaimana pengadaan vaksin ini. Biosecurity kita udah coba beberapa daerah, ada yang gagal, ada yang tidak. Apalagi kandang-kandang babi kita adalah kandang-kandang klaster, bukan individu. Nah, ini menjadi masalah. Kalau memang kebijakan pemerintah ke depan klaster itu harus memang dilakukanlah biosecurity lokal, tapi peternak ini biasanya mereka kurang rela hati kalau mau bersama-sama. Karena virus ini cukup mudah menghancurkan peternakan babi, terutama ASN. Jadi kalau potensi bisnisnya sampai tahun 2030 babi masih divisi. Artinya bisnis babi masih menggiurkan dengan syarat kita bisa menyelamatkan mereka atau ternak ini dari penyakit ASF tadi, African Swine Fever.
Dan PMK saya kira dia hanya 10% efeknya. Tapi bagi starter di amplifier, ya PMK ini, ya amplifier bisa menyebarkan. Tetapi dia efek untuk PMK hanya 10%. Tapi kalau ASF paling kecil itu 80%. Kemarin ada serum yang dari Puskesmas, saya terima kasih kepada Dinas Pertanian, ya pertanian kita membuat serum. Tapi beberapa riset kita yang dilakukan di Solo, Tegal, Medan, dan Kalimantan itu dia hanya mampu memang 60%. Masih untung lah, masih untung 10%. Karena aset ini sekarang, walaupun harga dengan harga yang tinggi sekarang, kematian dari 50% dia masih untung 10%. Jadi dengan pemberian Puskesmas tadi atau Skofet tadi, kita masih untung dia 10% dengan harga sekarang 2 kali lipat. Jadi harga babi saat ini, defisit babi cukup menjanjikan untuk tahun 2030 kita masih berkekurangan kebutuhan nasional. Ini harusnya ini jangan dibaca oleh luar. Kalau luar, wah senang dia. Karena harga babi kita termahal di dunia. Sayang kita adalah Korea Selatan dengan pendapatan yang sangat berbeda jauh. Sayang kita Korea Selatan. Harga babi kita itu di luar negeri di Belanda hanya 22.000 kalau dikuruskan. Di Indonesia 50.000, Amerika 23.000, sampai 30, di Indonesia 55.000. Mahal kali itu. Makanya memakan babi nggak bisa diganti ayam, Pak. Ya ayam sampingan aja lah, cemilan aja. Cemilan aja tuh ayam itu dengan telur itu. Tapi bagi pemakan babi 55.000. Saat ini DKI 55.000. Itu pun dibawa dari Bali. Ongkosnya sekarang dengan harga BBM yang naik, dulu hanya 12.000 per kilo, sekarang 20.000 per kilo itu pun masih main. Artinya kalau 55.000, 20.000, 32.000 di Bali masih untung. Karena BBM-nya hanya 28.000. Iya, ayam macam mana ini? Ayam bapak tadi tenggelam kan, harga 13.000. Iya, harga 18.000, 18.000 HPP. Ini di Bali, harganya sekarang itu 35.000 itu di kandang, masih untung. Karena BB-nya sekitar 28.000. Masih macam mana gitu ya, ya. Nah, udah beralih profesi lah kita ya. Nah ini, artinya satu syarat memang kelemahan di ternak ini, satu zona dia dan penyakit dia yang belum ada vaksinnya. Ada serumnya, tapi daya tahannya pengalaman kita hanya 60%. Jadi kenapa ada orang terkaya di Cina satu dari peternak babi? Karena itu dia selamat babinya kira-kira 2 juta ekor. Harga babi melambung 2 kali lipat. Dia menjadi orang terkaya di Cina. Beberapa menjadi orang terkaya lah, mendekati si Jack Ma. Nah ini Indonesia pun banyak begitu. Bahwa siapa yang mempunyai babi saat ini, dia bisa menjadi orang yang paling beruntung karena harganya 2 kali lipat. Nah mengenai populasi, kita tadi dari populasi 8,9 tahun 2019, kejadian ASF pada bulan Desember tahun 2019 kita anjlok kira-kira 5 juta, 3 juta sampai tinggal hanya 5 juta ekor. Hanya 20 yang belum terkena, yaitu Sulawesi dan Papua. Dan populasi babi di sana dikit. Yang paling banyak ada di Indonesia Barat. Dan di sana lebih banyak backyard farm. Nah inilah penyelamat ini dari Papua. Tapi kalau ada nggak babi dari Papua ke Jawa ini? Nggak ada. Orang Papua mungkin ada main bola ke sini, tapi babinya tidak. Babi tidak ada dari Papua, dari Sulawesi ada, dari Manado sana memang ada. Mulai dikirim frozen meat ke sini, ke Jakarta, dari Manado. Dia yang paling selamat. Kalau mau beternak yang paling selamat adalah Sulawesi dan Papua. Dengan syarat dari dinas ya, saya sangat menyembah ini ya, dari Dirjen tolong diperketat transportasi ini. Kenapa? Yang membuat penyakit babi ini terjadi, kalau kita lihat ASF dan PMK, menurut data FAO atau mungkin data WHO, bahwa 16% lalu lintas. Inilah penyebarannya. 40% transportasi, 42% sisa makanan. Sudah lebih penyebaran dari penyakit ASF dan PMK. ASF lah kita bilang ini yang paling ngeri pada babi. PMK sama aja, karena dia PMK lebih ngeri lagi, dia airborne. ASF nggak airborne. Nah, kalau kita bilang di sini sisa makanan udah nggak ada lagi peternak yang pakai sisa makanan. Itu cerita tahun 60-an. Saat ini peternak dengan ada ASF ini dia tidak pakai lagi sisa makanan. Artinya kalau kita jumlahkan di sini 100% penyebab ASF dan PMK disebar di Indonesia adalah manusia dan transportasi. Ini yang menjadi masalah.
Tahun 2019 Desember atau bulan 2020 bulan Februari, sejak kejadian ASF di Medan, itu pertama kali di Medan, kita langsung di Jawa ini melakukan kumpul 3.000 orang sampai di Medan, Save Babi, stop, sampai turun ke jalan 2.000 orang. Dan Save Babi, kalau Bapak pernah baca itu kan, kita di Jawa ini stop, blokir, tidak boleh kirim babi dari Medan, karena Medan kena. 2 bulan kemudian kena Jawa, Bali, NTB. 1 sampai 2 bulan kemudian kita pikir-pikir, bah, sia-sia yang kita kerja ini sampai 20 kali kita begini, kita pertahankan ada blok dari Sumatera Utara, kita kunci sudah masuk ke Jawa dan Bali dan sekitar, kita tak juga kena. 2 bulan kemudian apa yang terjadi? Karena transportasi, karena peternak di sini ini yang menjadi masalah. Kerangka berpikir kita harus berubah. Peternak itu sebenarnya orang baik, dia tidak pernah lari dari kandang, dia tinggal di kandang, dia akan mempertahankan nyawanya untuk mempertahankan ternaknya supaya tidak mati, supaya hidup dia dapat untung. Yang menjadi masalah adalah pedagang yang menjadi masalah. Jadi kalau kita kumpul-kumpul di sini, saya kira tidak efektif bila pedagang tidak dilibatkan. Tidak efektif, Pak. Oh, aku nggak marah, aku menyampaikan hati peternak. Aku menyampaikan hati peternak. Ya. Pedagang di sini yang berusaha tangan dia ini. Kalau kita bilang silik fee, kita sudah tidak menggunakan makanan riba. Kita sudah beli konsentrat dari riba di Jantung. Belum juga ya, pasti. Harga babi bagus sekarang, konsumsi babi, konsentrat babi akan meningkat. Kita menggunakan jagung lokal. Jangan lagi sekarang kita, di mana orang menggunakan di sini? Jadi restorannya jadi Jakarta, ternaknya di Bali. Gak mungkin dia mengirimkan sisa restoran dari Jakarta ke Bali. Itu kan? Artinya di sini, pedagang di sini sangat berbahaya. Makanya dinas sekarang yang perlu diklarifikasi, yang perlu diperbaiki, karena kita pelajari setelah 2 tahun itu sampai 2022 ini, bahwa truk yang dari Medan itu diam-diam membawa, karena masih banyak jalan tikus masuk dari Jawa, masuk dari RPH, dari Bali pun demikian. Ketika bahan ini sampai ke DKI, dia mampir dulu ke Jogja, mampir dulu ke Solo, di situ dia membawa virus. Karena kumpul semua di RPH. Ini kesalahan berpikir kita, karena kita saat ini seperti bahwa ternak itu kayak kurban, Pak. Kalau kurban oke, harus ada nyawanya. Yang kita makan kan daging. Kurban kita yang makan itu protein. Makanya harus segera regulasi itu ketat, karena virus akan semakin banyak ke depannya. Yang yakin virus akan semakin banyak ke depannya. Bahwa transportasi ternak itu memang regulasinya super ketat lagi. Bahwa tidak boleh lagi bawa nyawa. Kalau kita bawa ternak susutnya aja 12 kilo dari Solo ke sini, 7 kilo berarti susut duit kali 55.000, 350.000. Kita dari Bali bawa ke Jakarta 12 kilo susutnya, hampir 10%. Artinya di sini apa yang kita kerjakan ini sia-sia. Karena kita berpikir bodoh, yang ngomong kita pun nggak makan babi hidup kok. Nggak makan babi hidup kok kita makan protein hewani. Ke depan kita bahkan berpikir kita makan protein ekstrak saja, ternak tidak perlu ada lagi. Itu ke depan baguslah kita. Artinya mulai lagi kita berpikir, negara harus berpikir, kita sama-sama duduk bersama, obat berpikir bagaimana penyakit ini hilang dan bagaimana pedagang ini kita batasi. Karena mereka tidak pernah rugi. Mereka tidak pernah rugi. Ketika ASN terjadi, mereka kerjain. Yang tadi bilang, harganya 16, harganya 18, harganya 30. Diaduinlah para peternak. Ini yang harus disertifikasi, saya kira. Peternak cukup bagus untuk mensertifikasi dirinya, mengupgrade dirinya supaya lebih baik. Tapi yang para pedagang ini, maka ini yang harus kita ubah. Jadi kita semua memang asosiasi pedagang harus dikumpulkan dan mereka harus diberikan pengarahan. Mereka harus berkeadilan. Ya? Harus berkeadilan di dalam usaha ternak ini, karena 100% dunia peternakan kita ditentukan oleh mereka. Ya gak bisa lagi duduk departemen pertanian, harus ada departemen perdagangan, departemen transportasi. Karena jalan ini gak mungkin, negara kita kepulauan, dia lewat laut, lewat darat. Kalau cold storage lebih banyak, lebih efisien, penyakit bisa stop, penyakit bisa stop. Itu tantangan masa depan. Kalau kita mau maju, kalau enggak ya saya tidak tahu, itu pemikiran saya saja. Ya udah, masih kita lanjut, ini sederhana aja ya. Kita lanjut lagi ya.
Masih ada poinnya. Lanjut dulu bos, sorry ya. Kasih tahu waktu saya. Aku lagi emosi masalahnya. Lagi emosi, sorry ya. Bukan memang itu kenyataannya. Ya, aku lebih berpikir kita berpikir sederhana, tapi kenyataannya begitu. Jadi mari kita selamatkan peternak. Nah, ada peraturan PMK melalui satgas-satgasnya. Ada koreksi juga di sini. Semua harus ternak yang dibawa khusus babi, ya enggak, ayam nggak tahu. Kalau ayam nggak ada vaksinnya, mungkin vaksin ada. Harus dikasih nomor divaksin dan tanda bukti harus vaksin. Nah, ini salah satu yang kita waspada. Siapa yang kita bisa yakinkan bahwa dia harus dikasih nomor? Itu akan memberatkan. Tadi kerangka berpikirnya negatif. Kenapa kita harus membawa sapi? Babi itu harus hidup. Ya risikonya tadi. Satu, biaya menjadi mahal, vaksin itu menjadi mahal. Yang kedua, dia bisa di Indonesia ini jalannya kan nggak hanya satu. Tidak hanya satu jalan dari Bali ke Jawa ini. Bisa dia tengah laut, bisa dia motong ke gunung. Itu yang terjadi. Jadi kalau bisa, memang untuk negara, ya kita harus tegaslah. Akan lebih sehat yang makan kesmapet dan ketangan-tangan kita kalau kita makan karkas. Bukan hidup yang merugikan semua pihak. Nah, saya menyuruh mahasiswa pasca sarjana saya, kebetulan dia ngambil di Bogor, coba hitung bagaimana bisnis babi saat ini. Jadi dengan resikonya ini hanya sepertiga dari disertasi dia. Coba hitung sebelum dan ini mensurvei di 5 provinsi yang ada babinya banyak. Dengan rata-rata kau ambil aja bahwa dia peternak rakyat. Beternak rakyat syaratnya itu 250 populasi, dasarkan dia peternakan 250 populasi. Artinya dengan itu kira-kira 10 ekor. Nah, itu dialah kita hitung bersama-sama bahwa jumlah kelahiran 10 liter say, jumlah anak per tahun itu kalau 10 induknya 200, jumlah ini lama perhitungan 12 bulan, hitungannya selama 1 bulan. Nah, ada beberapa kenaikan memang di pakan, yang dulunya pakan itu biayanya 6.000 menjadi 7.500, naik 1.500. Ya, sewa yang dulunya jantan 500 karena dia punya jantan sendiri, sekarang dia harus sewa jantan atau distro karena nggak ada lagi jantannya sendiri. Nah, ada beberapa riset dia, ternyata dia tetapnya adalah, di sini ada nanti Bapak bisa baca, ternyata terjadi peningkatan sebelum ASF, biaya untuk 10 induk itu atau 250 populasi 400 juta. Sekarang ada peningkatan 600 juta untuk 10 induk. Untuk 10 induk dia butuh biaya hidupnya, biaya tidak tetapnya itu 600 juta. Ya, analisis finansialnya diperoleh bahwa masih menguntungkan bagi ternak babi untuk saat ini dengan harga yang cukup mahal. Kita peroleh di sini bahwa penerimaan dia sebelum ASF 580 juta, setelah ASF sekarang yang terjadi 1,3 miliar. Kalau kita hitung-hitung di sini bahwa untuk pendapatan peternak dengan punya 10 induk, dia untuk pada saat ASF dia hanya 10 juta per bulan. Setelah ASF saat ini 58 juta per bulan, artinya hanya 10 induk dengan populasi 250 ekor. 200 ekor sampai 250 ekor dengan kelahiran 2 kali. Artinya saat ini bila semua dilakukan dengan baik masih untuk 50 juta, 58 juta per bulan. Makanya babi itu selalu gambar cek-ceknya dimanapun selalu. Ya, perbaikan ke depan artinya bahwa kita harus membuat cluster biosecurity. Ya, lebih lagi ternak, karena ternak kita tidak satu tempat, tetapi beberapa peternak dalam satu tempat. Ini yang menjadi masalah, perlu cluster dan zonasi. Selanjutnya, mulai harus kita ubah bahwa biosecurity karena nggak ada vaksin. Ini adalah peternak babi di Tulung Agung. Di sana ada 3 peternak di atas 2.000 ekor, berarti total populasi 6.000 ekor. Dia kalau sendiri nggak mungkin. Ya, kalau kenal ini orangnya, ini anggota kita juga, dia menjadi bagian kesehatan kita di AMI. Mereka berkumpul, beda dengan Karanganyar Solo. Mereka susah berkumpul, peternak babi kayak babi, tubuhnya agak keras, susah diatur. Nah, itu salah satu itu. Ya, peternak babi. Nah, mereka memang berkumpul, kira-kira 6.000 ekor populasi, mereka sepakat, walaupun tempatnya itu kira-kira 6 hektar atau 10 hektar, mereka sepakat membuat zonasi sendiri. Dan sampai sekarang mereka sampai ngirim sekarang ke Kalimantan Barat.
ngirim di Jakarta, ngirim di Surabaya, karena mereka sama-sama. Jadi kondisinya adalah harus cluster ke depan. Peternaknya juga harus dikasih seragam. Aku kan biosecurity yang ketat dan mau toleran. Nah, kita mulai lagi berbasis IT. Yang ke depan harus berbasis IT. Karena manusia, pedagang dan tukang obat gak boleh lagi masuk kandang. Karena bawa virus, manusia itu 45% bawa virus. Pedagang itu saat ini sekarang di warung kopi saja. Kalau nggak boleh ke kandang. Nah, harus berbasiskan IT ini, karena sekarang ini kita harus lihat bahwa injury time kita hanya 2 minggu. Pengalaman kita bila AS kena 2 minggu kemudian bisa 90% mati. Nah, makanya dengan teknologi IT yang kita kembangkan sekarang, beberapa negara sudah mengembangkan IT, bahwa dengan IT ini kita berharap bayi-bayi yang sakit 2 minggu sebelumnya sudah terdeteksi. Langsung kita eksekusi. Apakah kalau 50 kilo ke atas dia harus dipotong? Kalau kurang dari 25 kilo, agak susah ini, jadikan lomol-lomol lah. Gitu. Nah ini, karena 2 minggu, ini harus pengembangan IT. Vaksinasi saya harap ASOHI mengusahakanlah vaksin. Ya, Bu Ira dan teman-teman, karena ASF ini adalah penyelamat vaksinnya ini. Sekarang memang Dektan membuat Skofet dari Puskesmas Surabaya. Ya, tapi efektivitasnya masih 60%. Ini Skofet, ini cara penggunaan Skofet. Terakhir dari saya, kejadian Indonesia ini mungkin sama seperti 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu kejadian Yusuf. Ini kitab Injil saya. Ya, mungkin Bapak Ibu begini di Al-Quran juga ada ya kejadian Yusuf ini ya. Sudah dibilang bahwa mereka akan gelap dan kelaparan selama 7 tahun. Tapi ada Yusuf di situ orang minta bijaksana dan anti korupsi. Ya, dan anti neko-neko dengan pedagang. Dia kumpulin itu bahan baku. Ada satu dia, peternakan ditempatkan di mana? Coba baca, mungkin setiap kitab ada itu. Itu perjanjian lama itu semua kitab ini milik kita bersama. Baik Islam, Kristen, perjanjian lama itu, kejadian Yusuf ini semua dimiliki. Peternakan disimpan di mana? Kejadian Yusuf itu. Kalau nanam gadung-gadung dimanapun bisa. Tapi peternakan disimpannya di tanah Gosen. Coba lihat tanah Gosen itu di mana? Itu adalah di dasnya sungai Nil. Di situ tempat yang paling baik pada saat itu. Karena nggak mungkin juga mereka hanya makan gandum toh, busuk lapar, butuh bau dia. Oh ini dari bau ini. Tetap harus ada protein hewani. Ditempatkan di tanah Gosen. Tanah Gosen itu tempat yang paling subur yang diketahui oleh Firaun. Kau tempatkan peternakan di sana. Akomodasi semua. Kehidupannya, obatnya, distribusinya, tengkulaknya, pedagangnya diatur. Mereka lewat 7 tahun selamat. Kerjasamanya apa? Peternak, pemerintah. Inilah yang dinamakan dengan Swiss cheese. Ini seperti kejunya orang Inggris untuk membebaskan penyakit kita, membebaskan negara ini dari segala macam masalah dan musibah. Harus terjadi government responsibility dan farmer responsibility. Gak bisa hanya